Woi, ini masa 23 sih? Menurutku dia lurah sih ini di sana. Rambutnya rontok begitu kayak gua itu. Masa 23? Kata-kata hari ini, Bang Safi Sali. Saya pernah mengalahkan Indonesia, tapi sekarang saya dukung Indonesia kerana layak lolos untuk Piala Dunia. Tersingkirnya Malaysia dari Piala AFF U23 masih menjadi sebuah kekecewaan besar bagi publik sepak bola di sana. Tak heran, banyak warganet Melayu yang mengoceh di berbagai laman komentar media sosial. Di tengah kekecewaan itu, netizen plus 62 menambahkan bara api yang makin menyala. Fans hingga media tanah air mulai mempertanyakan salah satu pemain Malaysia. Pemain tersebut secara fisik kelihatan lebih tua dari yang lain. Hal ini menjadi gorengan yang sedang dinikmati oleh fans Garuda. Dan tak berhenti sampai di situ. Influencer Malaysia yang menyaksikan langsung pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga mendapatkan roastingan. So, inilah berbagai sorotan soal keterpurukan Malaysia usai angkat koper dari turnamen AFF U23 dan kalah adu gengsi dengan timnas Indonesia. Tersingkirnya Malaysia dari Piala AFF U23 masih menjadi sebuah kekecewaan besar bagi publik sepak bola di sana. Dan kekecewaan itu telah berubah jadi kemarahan. Bukan cuma netizen biasa, tapi media, legenda bola, sampai influencer Malaysia pun ikut terbakar emosinya. Semua itu gara-gara satu hal, tersingkir menyakitkan di depan sang rival abadi Indonesia. Dan seperti biasa, ketika Indonesia dan Malaysia bertemu di lapangan hijau, yang terjadi bukan sekedar pertandingan, tapi juga soal harga diri. Ledakan emosi di media sosial menjadi salah satu yang cukup heboh. Tak perlu waktu lama, akun resmi dari FA Malaysia dibanjiri komentar pedas dari fans sendiri. Malulah dengan timnas Indonesia, teriak salah satu komentar netizen Malaysia. Kalau begini terus, sepak bola kita hancur. Komentar-komentar seperti itu bukan cuma ekspresi kecewa, tapi juga sinyal bahwa kesabaran fans Malaysia sudah habis. Bahkan akun resmi Malaysia National Team tidak memposting hasil laga setelah full time, karena mungkin sudah frustasi. Hanya ada hasil half time atau setengah babak saat mereka masih punya harapan untuk bangkit, namun kenyataan berakhir pahit. Tak hanya dari penggemar, kekecewaan juga terlihat jelas dari ekspresi para pemain. Fergus Tierney, pemain Malaysia yang cukup bersinar, mengaku frustasi dengan hasil imbang tanpa gol lawan Indonesia. Kecewalah kita setelah ini, kecewa tidak ada pemenang hari ini, tapi fokus sekarang untuk klub. Kami akan kembali ke kualifikasi Piala Asia U24 nanti. Banyak yang harus kita tingkatkan, cukup kecewa kami tidak mendapatkan gol, kata Fergus Tierney dilansir dari Tribun News. Ya, ekspektasi besar para fans tak sebanding dengan performa yang ditampilkan Harimau Muda di lapangan menjadi sebuah bencana tersendiri. Namun drama yang paling panas bukan itu, melainkan soal pemain Malaysia palsukan umur. Nah ini dia yang bikin suasana makin panas. Di tengah kekecewaan itu, muncul tuduhan baru yang bikin fans Indonesia heboh. Pemain bernama Ahmad Aisar Hadi disebut-sebut mencuri umur. Pemain yang lahir 4 September 2003 itu dinilai terlalu dewasa dari usianya. Kumisnya tebal, wajahnya boros, gayanya keras. Dan satu yang dipertanyakan adalah soal rambutnya yang sudah botak setengah di usia yang tergolong muda. Fans hingga pundit sepak bola pun ikut sarkas, sekaligus menyindir dengan pertanyaan soal pencurian umur. Apalagi Aisar main dengan gaya yang agresif dan sempat menerima kartu kuning di menit ke-36 karena pelanggaran keras. Woi, ini masa 23 sih? Menurutku dia lurah sih ini di sana. Rambutnya rontok begitu kayak gua itu. Masa 23? Rahangnya sih kelahiran Tuna, rahangnya sih tuna. Disesuaikan sama rambutnya. bentar. Rahangnya tuna katanya. Tuna, iya. Kok bisa nempel di situ?
Melihat fenomena ini, media Malaysia tak tinggal diam. Tentu, tuduhan itu bikin media Malaysia naik pitam. Ekor Harimau Malaya, salah satu media yang cukup vokal, langsung membantah. Dokumen Aisyar Hadisah, umurnya 21 tahun. Namun bantahan itu tak langsung memadamkan api, justru jadi bahan roasting baru di kalangan fans Garuda. Uniknya, meski jadi bahan tuduhan, Aisyar Hadi justru punya catatan apik, di mana Malaysia tak pernah kalah saat dia bermain. Mulai dari menang 7-1 lawan Brunei, imbang 0-0 lawan Indonesia. Tapi saat ia absen lawan Filipina, Malaysia tumbang 0-2. Sayangnya, semua statistik itu tak cukup, karena hasil akhir tetap Malaysia tersingkir. Lebih lanjut, kekecewaan makin membara saat fans Malaysia sadar Indonesia kini sudah jauh melaju. Akan tetapi, kalau di dunia maya, saling roasting dan tuduh-menuduh beda cerita saat fans ketemu langsung di stadion. Kemarin di GBK, terlihat beberapa fans Malaysia hadir dengan atribut lengkap. Meski sempat dibully secara verbal, mereka tetap senyum-senyum. Salah satunya bahkan influencer terkenal bernama Aisar Khalid. Aisar justru menikmati bulian dari fans Garuda. Ia tersenyum, melambai, bahkan ikut nyanyi bersama fans Indonesia. Lebih dari itu, ketika semuanya makin panas, muncullah suara dari legenda Safi Salih yang merupakan mantan striker andalan Malaysia. Ia menyindir keras performa timnas muda negaranya. Safi juga kecewa dengan manajemen FAM yang dianggap tak punya arah jelas dalam membangun tim muda. Di sisi lain, ia juga sangat hormat dengan Indonesia, apalagi soal pemain senior, menganggap bahwa timnas Garuda telah menggendong nama ASEAN di kancah internasional. Hal ini ia sampaikan usai menyaksikan langsung laga derby Nusantara yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kasih 50 secara cuma-cuma atau 100.000 kasih kata-kata. 100.000. Kata-katanya sedia ya. Sedia. Ya, siap ya kata-kata ya. Ya, siap. Oke. Kata-kata hari ini, Bang Safi Salih. Saya pernah mengalahkan Indonesia, tapi sekarang saya dukung Indonesia kerana layak lolos untuk Piala Dunia. Pada intinya, kekalahan Malaysia di Piala AFF U23 kali ini bukan sekedar soal skor akhir. Ini tentang luka batin sebuah rivalitas, tentang amarah yang tak sempat disalurkan, dan tentang kritik yang datang dari segala arah, media, legenda, hingga rakyatnya sendiri. Dugaan pemalsuan umur, performa yang tak sesuai harapan, serta respon publik yang meledak di media sosial, semuanya menunjukkan bahwa kekalahan ini menyentuh sisi emosional yang dalam. Bagi banyak fans, terutama di Malaysia, ini bukan cuma kegagalan di turnamen, tapi juga kegagalan dalam menjaga harga diri. Sementara itu, di kubu Indonesia, kemenangan ini jadi momen penuh tawa, ejekan, sekaligus kepercayaan diri. Apalagi saat legenda sekelas Safi Salih secara terbuka mengakui keperkasaan Garuda dan menyindir federasinya sendiri. Itu adalah tanda Indonesia semakin disegani dan Malaysia makin dituntut untuk berbenah. Dan meski dunia maya terus terbakar oleh roasting dan tudingan, satu hal yang tak bisa dilupakan, sepak bola tetap milik rakyat. Ia bisa jadi ajang sindiran, bisa jadi alat unjuk harga diri, tapi juga bisa menyatukan mereka yang berbeda warna lewat nyanyian yang sama di tribun stadion. AFF U23 boleh selesai, tapi drama dan rivalitas Indonesia-Malaysia belum akan tamat dalam waktu dekat.